wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you? I hope you are doing well. So, let me introduce myself first. My name is Prapti Widi Astuti. I'm from the Physics Education of Sultan Ageng Tirtayasa University 2019. Now, in this video, I would like to explain about the utilization and danger of electromagnetic radiation. Well, before we start our lesson, it would be better if we are pray together. Pray, begin. Finish. Audio Jungle. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa teman-teman untuk absen ya di link description box di bawah ini. Nah, udah kan? Kalau udah, yuk kita langsung sama-sama. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, melalui video ini, peserta didik diharapkan dapat menalar pemanfaatan dan bahaya dari radiasi elektromagnetik. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis pemanfaatan dan bahaya radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, indikator yang akan dicapai itu ada 4. Yang pertama, menerapkan manfaat radiasi elektromagnetik pada teknologi. Yang kedua, menyimpulkan bahaya dari radiasi elektromagnetik. Yang ketiga, mendiskusikan manfaat radiasi elektromagnetik pada teknologi. Yang keempat, mengidentifikasi dampak penggunaan radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman pasti udah gak asing kan sama kata radiasi? Nah, masih ingat gak nih radiasi elektromagnetik itu apa? Ya, benar banget. Radiasi elektromagnetik itu adalah kombinasi dari medan listrik dan juga medan magnet yang berosilasi, serta merambat melewati ruang dan juga membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Ada berapa sih radiasi elektromagnetik itu? Radiasi elektromagnetik itu ada 7. Ada gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Pasti menurut teman-teman radiasi itu konteksnya selalu negatif ya. Ternyata radiasi juga banyak loh dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pelajarin bareng-bareng. Yang pertama ada gelombang radio. Gelombang ini memiliki panjang gelombang tertinggi dan juga frekuensinya terendah. Berdasarkan sistem modulatornya, gelombang radio ini terdiri dari 2 gelombang, yaitu ada AM dan juga FM. Di mana gelombang AM itu adalah amplitude modulation, yaitu menggunakan frekuensi yang rendah gitu, sehingga dapat mencapai tempat-tempat yang jauh. Sedangkan sebaliknya, kalau FM atau frekuensi modulation, dia itu menggunakan frekuensi yang tinggi, sehingga tidak dapat mencapai tempat-tempat yang jauh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, gelombang radio ini itu banyak dimanfaatkan untuk komunikasi radio, untuk penelitian luar angkasa, karena kan tadi bisa mencapai tempat-tempat yang jauh, dan juga untuk radar, seperti untuk mempelajari pola cuaca, pola badai, dan lain sebagainya. Yang kedua ada gelombang mikro atau gelombang microwave. Nah, gelombang ini tuh memiliki sifat apabila diserap oleh suatu benda, maka akan ada muncul efek pemanasan pada benda itu pada selang waktu yang singkat. Nah, jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan itu akan menjadi panas dalam waktu yang singkat. Nah, proses inilah yang dimanfaatkan oleh microwave oven gitu untuk memasak makanan dengan cepat dan ekonomis. Yang ketiga ada sinar inframerah, di mana sinar inframerah ini yaitu gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak, akan tetapi lebih pendek dari gelombang radiasi.
di mana karakteristik sinar inframerah itu yang pertama tidak dapat dilihat oleh mata manusia, yang kedua tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang, yang ketiga dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Dan pemanfaatan sinar inframerah itu bisa sebagai sensor gitu, dengan memanfaatkan sinar inframerah untuk media komunikasi yang menghubungkan antara dua perangkat. Nah, penerapan sensor pada inframerah ini itu juga sangat bermanfaat gitu, sebagai untuk remote control, sensor alarm, dan juga sebagai kamera thermal. Yang keempat ada cahaya tampak. Pasti teman-teman udah pernah lihat kan cahaya tampak? Ya, karena cahaya tampak itu merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh indera penglihatan manusia dan terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Adapun manfaat dari cahaya tampak yaitu terdapat pada sel surya dan juga baterai. Ini adalah ultraviolet. Pasti teman-teman udah gak asing kan sama ultraviolet? Nah, bener. Jadi ultraviolet itu sumber utamanya itu dari matahari gitu. Matahari ini memancarkan sinar ultraviolet ke permukaan bumi. Lalu lapisan ozon yang ada di dalam lapisan atas atmosfer berfungsi untuk menyerap sinar ultraviolet dan meneruskan sinar ultraviolet yang tidak membahayakan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Adapun pemanfaatan dari ultraviolet itu ada 3 gitu. Ada pendeteksi uang palsu, untuk fotosintesis, dan juga vitamin D karena mampu menahan provitamin D dan diubah menjadi vitamin D. Oke, yang keenam ada sinar X, yaitu sinar yang mempunyai daya tembus yang sangat besar gitu. Dia itu lebih besar daripada cahaya ultra ungu atau ultraviolet. Nah, sinar X ini juga mampu menembus struktur lunak seperti daging dan juga kayu, kecuali struktur padat ya, seperti tulang. Nah, makanya sinar X ini juga sering dimanfaatkan dalam bidang kedokteran untuk memotret organ tubuh atau yang biasa kita kenal dengan rongsen. Dan juga buat teman-teman yang sering berkendara menggunakan pesawat gitu, sinar X juga dimanfaatkan untuk memeriksa barang di bandara gitu. Dan yang terakhir adalah sinar gamma, di mana sinar gamma memiliki frekuensi yaitu 10 Hz dan juga panjang gelombangnya 10 cm. Nah, dalam pengontrolan, sinar gamma ini juga dapat digunakan untuk membunuh sel kanker, serta dapat juga nih digunakan untuk mensterilkan peralatan di rumah sakit. Bahaya radiasi elektromagnetik. Yang pertama ada radiasi sinar ultraviolet yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit, gangguan penglihatan, dan juga mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kedua, adanya penggunaan sinar X yang berlebihan dapat merusak sel, mengubah struktur genetik, serta dapat menyebabkan kanker. Dan yang ketiga, sinar gamma dari nuklir dapat menyebabkan kematian atau cacat permanen. Teman tahu nggak? Ternyata adalah beberapa teknologi yang dapat mengeluarkan radiasi elektromagnetiknya. Penasaran kan? Yuk sama-sama kita pelajari. Yang pertama itu ada laptop. Nah, ternyata terlalu sering bermain laptop juga dapat menimbulkan dampak negatif loh. Di antaranya yang pertama ada merusak mata. Hal ini terjadi karena radiasi pada layar laptop mempunyai intensitas yang tinggi sehingga saraf matanya itu terpaksa menerima energi yang berlebihan dan dapat menurunkan kapabilitasnya. Nah, saraf mata juga bisa rusak loh, dan akibatnya indera penglihatannya pun kemampuannya akan menurun. Yang kedua ada gangguan pada otak. Nah, gangguan pada otak ini dapat terjadi karena saraf mata ini kan terhubung langsung ke otak sehingga dapat menimbulkan penurunan fungsi otak. Yang ketiga itu ada gangguan tulang punggung. Gangguan tulang punggung ini diakibatkan karena posisi duduk
yang tidak sempurna nih saat kita sedang bermain laptop. Nah, hal ini dapat dapat menimbulkan ruas-ruas pada tulang punggung bergeser tidak pada posisi yang seharusnya. Yang kedua ada handphone. Ternyata handphone juga dapat memberikan dampak negatif loh jika kita terlalu lama bermainnya. Di antaranya dapat mengganggu ingatan manusia. Kenapa bisa kok dapat mengganggu ingatan manusia? Karena pada saat kita melakukan kontak telepon, maka HP akan bekerja secara maksimal dalam mencari sinyal. Hal ini dapat menyebabkan bagian telinga dan sekitarnya itu terpampar sinar radiasi secara terus-menerus. Lalu yang kedua juga dapat menyebabkan kanker otak. Hal ini dapat terjadi apabila pengguna ponselnya itu terlalu lama gitu, dalam jangka waktu yang terlalu lama dan juga konsisten. Hal ini dikarenakan radiasi handphone atau ponsel itu hampir sama gelombang mikro yang dapat mengubah struktur dari sel. Yang ketiga ada komputer. Ternyata jika kita sering bermain komputer juga dapat menyebabkan adanya beberapa penyakit atau bahaya yang ditimbulkan gitu. Yang pertama ada rabun mata. Nah, rabun mata ini terjadi karena adanya pancaran radiasi spektrum gelombang elektromagnetik dengan intensitas yang tinggi dari layar komputer, sehingga dapat mempengaruhi saraf mata dan berdampak pada penurunan daya lihat. Yang kedua ada katarak. Katarak ini adalah penyakit mata gitu, karena adanya sejenis zat sisa protein yang menumpuk pada lensa mata. Nah, katarak ini juga dapat diakibatkan dari gelombang ultraviolet yang terpancar dari layar komputer. Lalu yang ketiga ada epilepsi. Epilepsi ini adalah sejenis penyakit akibat gangguan sistem saraf pada otak. Nah, penyakit epilepsi ini juga dipicu karena adanya kilatan radiasi cahaya dari layar komputer. Nah, gimana nih teman-teman penjelasannya? Semoga bisa dimengerti ya. Oke, biar teman-teman lebih paham lagi, yuk kita sama-sama kerjain latihan soalnya. Yang pertama, analisislah radiasi gelombang elektromagnetik yang banyak memberikan manfaat bagi manusia. Yang A, sebagai pesawat sederhana yang memudahkan pekerjaan manusia. Yang B, sebagai alat transportasi yang dapat memudahkan manusia dalam berpergian. Yang C, sebagai alat komunikasi yang memudahkan manusia berinteraksi sosial. Yang D, sebagai alat penerjemah dari beberapa bahasa asing ke dalam bahasa lokal. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Ya, tepat sekali yang C ya jawabannya. Oke, sekarang yang nomor 2. Analisislah radiasi gelombang elektromagnetik yang banyak memberikan dampak negatif bagi manusia. Yang A, menimbulkan pemanasan global yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Yang B, menimbulkan kerusakan ozon yang dapat menyebabkan lubang pada lapisan atmosfer. Yang C, menimbulkan gangguan kesehatan manusia. Yang D, menimbulkan tsunami pada daerah pantai. Kira-kira gimana nih teman-teman? Iya, benar banget. Yang memberikan dampak langsung ke manusia itu yang C, karena A, B, dan D itu tidak hanya manusia saja gitu yang merasakan, hewan dan lain-lain juga merasakan. Oke, sekarang yang nomor 3. Di bawah ini yang termasuk ke dalam penerapan sinar gamma adalah A, memeriksa barang di bandara. B, analisis struktur bahan. C, keaslian uang dan tanda tangan di bank. D, sterilisasi makanan. Oke, sekarang kita analisis ya. Yang A, memeriksa barang di bandara itu kira-kira pemanfaatan dari apa ya? Iya, benar banget, dari sinar X. Yang B, analisis struktur bahan, juga sama ya, dari sinar X. Yang C, keaslian uang dan tanda tangan di bank. Iya, benar banget, gelombang ultraviolet. Berarti jawabannya yang D ya, sterilisasi makanan. Oke, selanjutnya ada penugasan. Nah, penugasannya ini teman-teman analisis hal-hal di sekitar teman-teman yang memanfaatkan radiasi elektromagnetik sebanyak-banyaknya ya, beserta bahayanya.
Nah, selain yang sudah dijelaskan di video ini. Oke, semangat! Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, yuk sama-sama kita review apa saja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, ternyata radiasi elektromagnetik itu tidak hanya mempunyai dampak negatif saja gitu, akan tetapi banyak gitu dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak untuk membantu komunikasi, membantu di bidang kedokteran kayak rongsen, lalu terapi kanker, fotosintesis, dan lain-lain. Nah, selain itu juga ada juga loh bahaya dari radiasi gelombang elektromagnetik seperti rabun jauh, gangguan pada otak, kanker, dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila teman-teman sedang memainkan teknologi yang dapat menimbulkan radiasi, sebaiknya jangan terlalu lama ya, karena jika terlalu lama akan menimbulkan bahaya yang cukup berat. Oke, tadi kan kita udah, sebelum mulai kita baca doanya, kita akhiri juga dengan doa ya. Before we end this lesson, let's pray together. Right, begin. Finish. Thank you for attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.